Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar yang namanya FTP. Sekarang kita langsung mulai saja teman-teman untuk pembuatan topologinya. Di sini kita akan menambahkan yang namanya switch. Kita tambahkan 5 switch ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita masukkan atau menambahkan yang namanya kabel. Saya pilih yang otomatis ini ya teman-teman. Kesini, dan kesini. Setelah itu kita akan mempraktekannya ya teman. Jangan lupa di sini kita akan beri nama dulu. Untuk switch pertama kita kasih nama server. Lalu ini di sini klien ya teman-teman. Nah, jika sudah diberi nama seperti ini agar tidak pusing nantinya, sekarang kita lanjut untuk pengkonfigurasiannya teman-teman. Bisa masuk pada switch pertama ini. Di sini kita masuk mode privilege lalu global. Lalu kita masuk pada FTP mode server. Nah, sudah. Teman-teman bisa buat yang namanya domain ya teman-teman, FTP domain. Di sini saya masih menggunakan smkn bisa.com. Lalu FTP password 123. Di sini kita bisa cek do show FTP status. Nah, ini domainnya dan ini nama atau bisa disebut modenya teman-teman, mode server. Dan di sini konfigurasi revisionnya masih 0. Kita lanjut pada klien. Kita mode enable lalu global. Kita FTP mode klien. Lalu selanjutnya FTP domain. Ini domainnya harus disamakan seperti yang ada pada FTP mode server ya teman-teman. Bisa.com. FTP password 123. Sudah. Kita lanjut pada switch selanjutnya. Kita lanjut lagi. Kalau untuk switch yang ini tuh namanya mode transparent teman-teman. Kita lanjut pada switch yang terakhir. Maaf teman-teman. Untuk modenya mode server ya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa yang namanya
mode terang. Kita terangkan terlebih dahulu interface FA0/1 SW mode terang. Sudah, kita lanjut pada switch selanjutnya. Interface RA FA01-2, lalu SW mau terang. Kita singkat saja. Maaf teman-teman, sudah berhasil. Kita lanjut, kita interface RA FA01-2 SW mode terang. Sudah, kita lanjut lagi. Kita singkat aja teman-teman. Maaf teman-teman, kita lihat dulu di sini FA01. Sudah teman-teman, kita exit. Selanjutnya di sini kita akan membuat yang namanya VLAN yang nantinya akan tersebar pada klien-klien ini, dan jumlahnya akan sama pada mode server ya teman-teman. Kita lihat, nanti kita buat dulu. Misalkan nah di sini saya sudah membuat 2, 3, 4 VLAN ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba cek VLAN pada klien. Privilege, lalu global, lalu do show VLAN. Di sini jumlahnya sama ya teman-teman, sama seperti yang ada di server ini. Kita cek di klien sebelahnya, di sini juga sama, kecuali yang transparan ini ya teman-teman. Di sini dia tidak ada satupun VLAN yang muncul ya teman-teman, karena dia berbeda sendiri dari yang lainnya. Di sini teman-teman bisa mengecek berapa jumlah yang telah kita konfigurasi pada switch ini. Bisa ketikkan do show FTP status, dan ini jumlah configuration revision, yang artinya kita sudah melakukan 3 kali pengkonfigurasian, yaitu menambahkan sebuah VLAN ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini misalkan saya akan menambahkan 1 buah switch lagi. Misalkan si switch ini berasal dari gedung kedua yang ingin bergabung ke gedung pertama ini. Sekarang kita konfigurasi terlebih dahulu switchnya. Domainnya samakan seperti yang pada gedung pertama ya teman-teman. Kita cek dulu statusnya, do show
Di sini sudah masuk domainnya, lalu mode server, lalu di sini jumlah konfigurasiannya atau konfigurasi revisionnya masih 0 ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan. Di sini saya sudah menambahkan yang namanya VLAN ya teman-teman. Dan di sini juga saya sudah mengecek status VTP setelah menambahkan VLAN. Jadi di sini konfigurasi revisionnya menambah jadi 5. Oke, sekarang kita sambungkan pada gedung pertama. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu VLAN yang ada pada gedung pertama ini ya teman-teman. Kita bisa cek do show VLAN. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu. Di sini mempunyai 2, 3, 4 VLAN. Kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita terangkan terlebih dahulu teman-teman. Sudah, kita terangkan terlebih dahulu pada switch yang baru bergabung ini. Sudah, kita tunggu sebentar sampai yang warna oranye ini berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini sudah berwarna hijau ya teman-teman. Sekarang kita coba cek VLAN yang ada pada gedung pertama ini setelah switch dari gedung kedua itu bergabung pada gedung pertama ini. Kita cek lagi, dan di sini VLAN-nya bertambah menjadi 6. Kenapa teman-teman? Karena di sini nih teman-teman, kita bisa lihat do show VTP status. Nah, karena jumlah si VTP ini atau configuration revision ini yang dimiliki oleh switch server di gedung pertama ini, dia memiliki hanya 3 saja. Sedangkan yang switch yang bergabung ini dia memiliki 5. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan jumlah configuration revision ini lebih besar dibanding server yang ini, maka si server ini akan mengikuti pengkonfigurasian yang ada pada server ini. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Sekarang kita akan mencoba mereset angka configuration revision ini. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja melakukan atau mempraktikkan caranya untuk menghapus configuration revision ini ya teman-teman. Sekarang teman-teman bisa hapus terlebih dahulu kabelnya atau hilangkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke switch yang ini, lalu ke CLI. Lalu di sini teman-teman bisa merubah mode FTP-nya, FTP mode transparent. Karena di mode transparent ini dia berbeda sendiri ya teman-teman, tidak bisa mengikuti si server ini. Oke, kita masuk ke domain smkn bisa .com, lalu passwordnya 123.
Oke, kita cek lagi do show FTP status, dan di sini berubah menjadi transparent, lalu konfigurasi revisionnya berubah menjadi 0. Lalu setelah ini kita kembalikan lagi seperti semula, FTP mode server, FTP domain smkn bisa.com, lalu FTP password 123. Kita cek lagi, dan di sini sudah kembali lagi menjadi server, dan ini sudah reset menjadi 0. Sekarang kita bisa hapus dulu VLAN-nya teman-teman. Di sini kita cek terlebih dahulu. Nah, kita cek, misalkan kita ingin menghapus VLAN 4 dan 4 hingga 6. Di sini saya sudah menghapus VLAN 6, 5 hingga 4. Dan di sini saya juga sudah cek status VTP-nya, dan configuration revisionnya berubah menjadi 8 ya teman-teman, karena saya melakukan pengkonfigurasian lagi. Dan VLAN juga berhasil dihapus, jadi sekarang sisa 2 dan 3. Sekarang kita bisa cek pada switch yang ini ya teman-teman. Kita buka CLI, lalu di sini kita cek VTP statusnya, dan di sini menjadi 8 karena dia mengikuti yang ada pada server ini ya teman-teman, yang di sebelah sini. Coba kita lihat VLAN-nya. Di sini kita cek, dan di sini VLAN-nya menjadi 2. Karena tadinya di sini kita sudah mereset yang namanya configuration revision yang ada pada switch ini ya teman-teman. Yang tadinya 0 sekarang menjadi 8. Oke, sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya. Sekarang kita praktek yang namanya soal FTP. Di sini kita hapus semua terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan menambahkan yang namanya router. Oh, ini belum kehapus teman-teman. Kita nambahkan router di sini. Lalu kita tambahkan 4 switch. Di sini 1, di sini, lalu di sini. Setelah itu kita akan menambahkan yang namanya PC ya teman-teman. Di sini untuk VLAN 10, di sini untuk VLAN 20, VLAN 30, 40, dan di sini untuk VLAN 50. Di sini 60, 70. Di sini VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50. Sini kita sambung-sambungkan dulu router ke switch ini.
Sudah teman-teman. Sekarang kita beri garis terlebih dahulu. Kita beri nama terlebih dahulu agar nanti tidak pusing ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah memberi nama masing-masing VLAN ya teman-teman. Sekarang kita masuk pada router untuk menyalakan terlebih dahulu kabelnya. Di sini kita pilih no. Di sini kita bisa lihat dia menggunakan 0 0. Sudah. Sekarang kita terangkan terlebih dahulu. Di sini 1 hingga 4. Sudah. Sekarang kita terang switch yang ada pada di sini. Sekarang kita bagian terang switch yang ada pada kita terang pada switch selanjutnya. Sudah. Kita lanjut ke switch sebelahnya. Kita lanjut sebelahnya. Jika sudah, sekarang kita masuk pada switch yang pertama. Kita exit. Kita masuk ke FTP mode server. FTP domain. Lanjut pada switch selanjutnya. Di sini dia menggunakan mode client. Kita ke switch selanjutnya. Selanjutnya kita ke switch sebelahnya. Maaf, kita keluar dulu.
Jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan VLAN-nya teman-teman. Kita masuk pada VTP server. Maaf teman-teman, saya tidak bisa merecord pas lagi pembuatan atau pengkonfigurasian menambahkan VLAN ini, dikarenakan OBS saya mati tiba-tiba teman-teman. Sekarang saya sudah menambahkan yang namanya VLAN dari VLAN 10 hingga 70 ya teman-teman. Di sini sudah berhasil. Kita bisa cek pada switch yang lainnya. Di sini juga sudah berhasil. Kita cek pada switch sebelahnya. Di sini juga sudah berhasil. Dan di sini juga sudah berhasil. Sekarang kita menambahkan yang namanya range interface-nya pada VLAN ya teman-teman. Sekarang kita masuk. Kita menambahkan range interface-nya FA0 / kita bisa lihat di sini 2 hingga 3 SW mau ACC SW ACC VLAN. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat IP address ya teman-teman. Dan ini caranya teman-teman bisa masuk ke interface FA0.10, yang artinya kita masuk ke VLAN 10, lalu encapsulation.10. Lalu di sini kita tambahkan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Jangan lupa subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Oke. Teman-teman bisa lanjut hingga VLAN 70. Dikarenakan di sini OBS saya kadang-kadang mati, kadang-kadang tidak. Jadi di sini saya akan skip pengkonfigurasian menambahkan IP ini. Oke, teman-teman. Saya minta maaf kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akan men-skip pengkonfigurasian ini dan saya akan jelaskan jika saya sudah menyelesaikan pengkonfigurasian ini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah menambahkan yang namanya range interface pada tiap-tiap VLAN ya teman-teman. Jadi selanjutnya di sini kita akan menambahkan yang namanya IP address pada sebuah router yang dimana nantinya kita akan membuat yang namanya IP DHCP. Oke, sekarang kita buka router terlebih dahulu. Nah, jadi di sini teman-teman sebelum membuat IP, teman-teman bisa masuk ke interface terlebih dahulu. FA00.20. Dikarenakan saya sudah membuat IP di interface 10, jadi sekarang saya akan membuat di interface yang 20 teman-teman. Sekarang mk.20 lalu IP address. Nah, ini IP nya teman-teman, titik 1 lalu 255.255.0. begitu juga pada selanjutnya teman-teman. Kita ketik lagi FA0.30, kita NK lalu .30 IP address 30. Maaf teman-teman, titik 1 255.255.0. Kita exit, kita masuk lagi in FA0.40.
lalu nk dot 40. Lalu di sini IP address 40.40.40.1 .255.0. lalu exit, kita bikin lagi infa 50 nk, maaf teman-teman, nk dot 50 IP address 50.50.50.1 255.255.255.0. Oke, sudah selesai. Saya di sini membuatnya sampai 50 saja ya teman-teman. Yang intinya, yang penting di sini kita bisa saling menghubungkan visi ini dengan visi yang lainnya ya teman-teman. Intinya begitu, kita harus bisa saling menghubungkan satu sama lain. Sekarang kita membuat yang namanya IP DHCP. Sekarang IP DHCP pool. Nah, jadi di sini saya sudah membuat yang namanya IP DHCP pool ya teman-teman. Maaf tidak bisa direcord dikarenakan OBS saya berkendala ya teman-teman. Mungkin video ini akan singkat ya teman-teman. Jadi saya akan membuat IP DHCP pool VLAN 10 dan DHCP pool VLAN 40. Saya akan membuat dua saja ya teman-teman. Teman-teman bisa masukkan komen seperti ini IP DHCP pool, lalu teman-teman bisa memasukkan yang namanya VLAN. Terserah teman-teman bisa memasukkan VLAN 10, VLAN 20 hingga VLAN 70 ya teman-teman. Di sini saya membuat IP DHCP pool pada VLAN 10 sama VLAN 40 teman-teman. Dan di sini sudah saya udah konfigurasi dan sekarang saya akan uji coba pada sebuah PC-nya ya teman-teman. Jadi di sini buka PC-nya, lalu desktop, lalu ke IP konfigurasi, lalu DHCP. Dan di sini sudah successful ya teman-teman. Sekarang kita cek pada VLAN 40 teman-teman. Oh maaf teman-teman, di sini saya agak keliru atau membuat kesalahan. Oh ini ada. Kita buka PC yang ada pada di VLAN 40 teman-teman. Kita buka, lalu DHCP. Dan di sini sudah sukses ya teman-teman. Sekarang kita akan menguji cobanya dengan mengirim sebuah paket dari VLAN 10 ke VLAN 40 teman-teman. Di sini masih violet, kita coba lagi ke sini, lalu ke sini, dan successful teman-teman. Jadi videonya mungkin cukup sekian. Video materi dari FTP ini mungkin kita akan lanjut pada materi selanjutnya.